Preman ini mengira sedang mempermalukan pria biasa, tapi saat kemejanya disobek, seluruh tubuh pria itu dipenuhi bekas luka, dan semua orang langsung sadar mereka telah memilih target yang salah. Dulunya, pria itu adalah seorang agen elit, namun saat pulang kerja, seorang preman mengganggunya tanpa alasan. Demi menjaga identitasnya tetap rahasia, ia hanya bisa menahan diri. Sayangnya, sikap mengalahnya justru membuat preman itu semakin menjadi-jadi. Preman tersebut sengaja menabrakkan mobilnya ke arah pria itu, lalu memaksanya berlutut dan meminta maaf. Meski diperlakukan seperti itu, pria itu tetap memilih menahan emosinya demi memastikan identitasnya tidak terbongkar. Baru setelah preman itu pergi, ia bisa bernapas lega. Alasannya sederhana, ia tidak boleh meninggalkan jejak. Di masa lalu, ia adalah seorang agen Korea Utara yang membelot dan kemudian direkrut oleh Badan Intelijen Korea Selatan. Selama bertugas, ia telah menjalankan berbagai misi berbahaya sebagai agen ganda. Pada akhirnya, ia menyandera atasannya sendiri demi memaksa mereka mengizinkannya pensiun. Sejak saat itu, banyak negara memburunya. Jika identitasnya sampai terbongkar, krisis diplomatik bisa saja terjadi. Karena itulah ia kini hidup menggunakan identitas palsu sebagai seorang manajer bank dan menjalani kehidupan layaknya orang biasa. Kini satu-satunya hal yang paling berharga adalah putrinya, Minji. Namun suatu hari, pria itu menerima telepon dari pihak sekolah bahwa putrinya terlibat perkelahian. Begitu tiba, ia langsung menundukkan kepala dan meminta maaf. Minji berusaha menjelaskan bahwa pihak lawanlah yang lebih dulu memulai perkelahian dan ia hanya melawan karena sudah tidak sanggup menahannya lagi. Namun, sang ayah justru memintanya untuk diam agar kasus tersebut tidak dibawa ke sidang kekerasan di sekolah. Pria itu menawarkan memindahkan Minji ke sekolah lain. Sikap itu membuat Minji benar-benar kecewa karena ia sama sekali tidak mengerti mengapa ayahnya terus memilih merendahkan diri. Malam harinya, Minji tidak pulang ke rumah. Ia mencoba menghubunginya, tetapi tidak diangkat. Ia mengira putrinya masih marah kepadanya. Keesokan harinya, ia mencoba menghubunginya lagi, tetapi ponselnya sudah tidak aktif. Ia segera bergegas menuju sekolahnya. Teman-teman sekelas Minji mengatakan bahwa mereka juga tidak melihat keberadaannya. Saat itulah ia melihat seorang siswa dengan wajah penuh luka. Anak itu mengatakan bahwa semalam ada perkelahian di belakang sekolah. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke gerbang belakang sekolah. Tidak lama kemudian, seorang preman muncul bersama lawan Minji sebelumnya. Ia melepaskan jaketnya dan memperlihatkan tato di tubuhnya untuk mengintimidasi pria tersebut. Setelah itu, ia merobek kemeja pria itu. Namun pada detik berikutnya, ekspresinya langsung berubah. Seluruh tubuh pria itu dipenuhi bekas luka. Beberapa pukulan langsung menghantam preman itu. Saat preman tersebut menyadari bahwa orang yang sedang dihadapinya bukan pria biasa, semuanya sudah terlambat. Dan bagi yang penasaran, TV series ini berjudul Agent Kim Reactivated.